Testing number 11. Prepare yourself at the next stage. Thank you. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih boleh kesempatan untuk hidup jauh lebih baik lagi, untuk mau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berkati kami setiap telinga mendengarkan, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kiranya hari ini tetap menjadi hari yang penuh sukacita, karena roh Tuhan senantiasa dicurahkan bagi kita yang setia dan percaya kepadanya. Ada amin? Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 8 ayat 1 sampai 2. Ya, Roma 8 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam maut. Telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kitab Roma ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Mengapa Paulus menuliskan surat ini? Karena Paulus adalah hamba Tuhan yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Apa yang harus diberitakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma? Ya, pada Roma 1 ayat 1 dikatakan di sana, orang-orang yang ada di Roma adalah orang-orang yang telah dipanggil jadi milik Kristus. Nah, sama seperti kita adalah orang yang sudah mengenal Kristus Yesus dan hidup di dalam Kristus Yesus. Tetapi banyak tantangan yang kita hadapi, apalagi kita di usia remaja. Bagaimana hidup yang merdeka? Dikatakan di Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jika kita ada di dalam Kristus Yesus, kita tidak akan mengalami penghukuman lagi. Poin penting yang ingin saya sampaikan dalam Roma 8 ayat 1 sampai 2 ini adalah, yang pertama, roh yang memberi hidup. Roh yang memberi hidup ini dapat diartikan sebagai hiduplah di dalam roh dan hiduplah yang dipimpin oleh roh. Jika kita hidup di dalam roh, kita akan memiliki hidup yang kekal. Jika kita takut akan Tuhan, kita akan mengalami hidup rohani. Tetapi jika kita hidup di dalam kuasa daging, maka kita akan mati rohani. Sehingga jika kita hidup dalam roh Tuhan yang dipimpin oleh roh Tuhan, roh itu yang akan mengingatkan kita jika kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara-saudari yang ada di tempat ini sudah dipimpin oleh roh Allah? Tidak ada jawaban. Saya tanya sekali lagi, apakah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan yang ada di tempat ini sudah dipimpin oleh roh Allah? Mari kita baca dalam Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Maka saya dan saudara-saudari yang ada di tempat ini adalah anak-anak Allah. Bagi mereka yang tidak dipimpin oleh roh Allah dan hidup dalam kuasa daging, mereka bukan anak-anak Allah. Yang kedua adalah dikatakan di Roma 8 masih di ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hidup dimerdekakan Kristus. Itu adalah poin yang kedua. Sekali lagi saya katakan, hidup dimerdekakan Kristus. Sebagai orang yang hidupnya dalam roh, pasti juga hidupnya telah dimerdekakan oleh Kristus. Seperti Indonesia, setelah merdeka, maka rakyat Indonesia bersatu dan berusaha bagaimana caranya memajukan Indonesia dan mengikuti perkembangan-perkembangan dari negara lain.
Nah, terlebih dari kita, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, jika kita sudah hidup dimerdekakan oleh Kristus Yesus, kita harus melakukan pekerjaan yang baik. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, kita ini adalah buatan apa? Buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi teman-teman yang ada di sini, sebagai orang yang hidup dipimpin oleh Roh dan hidupnya telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus, kita harus melakukan pekerjaan yang baik. Memang ada pilihan apakah kita mau atau tidak. Tetapi bagi orang yang sudah dipimpin oleh Roh Allah dan sudah dimerdekakan oleh Kristus, dia pasti cenderung akan melakukan pekerjaan yang baik. Saya akan memberikan analogi sebagai orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah dan telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus, dan seorang yang hidupnya tidak dimerdekakan Kristus Yesus dan tidak dipimpin oleh Roh Allah. Dan ini adalah analogi dosa. Yang pertama kita akan lihat dulu, semuanya teman-teman boleh memperhatikan. Jika kita hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Allah dan jika kita tidak dimerdekakan oleh Kristus Yesus, ada orang yang ingin mengajak kita seperti merokok, kita akan ikut-ikutan. Dan juga ketika ada yang mengajak kita untuk mencuri, itu sepatunya kayaknya bagus deh, gimana kalau kita ambil aja? Itu kan godaan dosa, teman-teman. Kita juga akan ikut-ikutan. Dan jika ada yang mengajak kita untuk berbohong dan melawan orang tua, kita akan juga ikut melawan orang tua dan berbohong. Tetapi jika hidup kita dipimpin oleh Roh Allah dan telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus, ketika kita diajak untuk merokok, kita akan berusaha menolaknya. Dan juga ketika kita diajak untuk mencuri, kita akan menolaknya karena kita tahu bahwa itu adalah hal yang tidak ingin Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika kita diajak untuk berbohong dan melawan orang tua, kita juga tidak akan terpengaruh. Karena apa? Karena hidup kita dipimpin oleh Roh dan hidup kita dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Saya percaya saudara-saudari yang ada di tempat ini pasti hidupnya telah dipimpin oleh Roh dan hidupnya telah dimerdekakan dalam Kristus Yesus. Ada amin? Jadi teman-teman, sekali lagi saya tekankan, dalam Roma 8 ayat 1 sampai 2, dua poin yang menjadi tongkat dasar hidup kita adalah yang pertama, hidup di dalam Roh. Yang kedua adalah hidup dimerdekakan oleh Kristus. Kalau jika saya bilang hidup merdeka, saudara-saudari boleh bilang merdeka, oke? Hidup merdeka. Merdeka. Sekali lagi, hidup merdeka. Merdeka. Puji Tuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberkati saudara-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami Bapa untuk mau hidup di dalam Roh dan mau hidup menjadi orang yang merdeka dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Wow, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah lagi untuk kontestan nomor 10.